Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Profesor Mulyadi, teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, tambahan ilmu, mudah-mudahan ada guna dan manfaat untuk kita semuanya. Kali ini kita dari kelompok 7, kelompok 7, dari kiri sahabat saya Ustadz Muhammad Fuad Najib bersama saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Perencanaan Kurikulum. Acuan yang ada di grup untuk kelompok 7 yang materi tentang manajemen perencanaan kurikulum ada 9 item itu yang harus dibahas, maka itu kami masukkan di rumusan masalah. Jadi di bab 2 akan kita bahas tentang pengertian perencanaan kurikulum. Jadi di dalam perencanaan kurikulum adalah bagian dari upaya perwujudan sebuah ide-ide tentang pengembangan kurikulum. Yang namanya rencana itu kan masih akan dilakukan, maka itu masih butuh yang namanya timbangan atau dasar. Kalau kita contoh mau ke Surabaya, rencananya kita mau naik apa ini ke Surabaya? Contoh naik sepeda motor atau naik bis atau naik kereta api lah. Dalam rencana itu kan nanti akan timbul masalah-masalah yang akan kita hadapi. Contoh katakanlah kalau kita naik mobil nanti mungkin macet di bundaran Gedangan seumpama, atau kalau kita naik bis nanti nggak bisa langsung ke tempat tujuan, atau naik sepeda motor nanti akan capek. Itu mesti akan muncul hal-hal yang akan menjadi pertimbangan kita dalam melakukan sesuatu hal, maka disebut dengan perencanaan dalam suatu kurikulum. Fungsi perencanaan seperti itu tadi, supaya kita bisa mengetahui terutama masalah kurikulum, karena kurikulum itu berdampak langsung terhadap pendidikan, yang mana menurut kami itu tidak bisa digantikan. Pendidikan itu tidak bisa digantikan dengan alat secanggih apapun. Kalau kita lihat di dunia kedokteran sekarang, ada alat untuk identifikasi dia sakit apa dan lain sebagainya. Tapi kalau guru itu ada alakoh, apa bahasa Indonesia kira? Ada alakoh yang mana murid selalu mengikuti gerak-gerik dari seorang guru. Murid butuh yang namanya uswah. Makanya tidak jarang kegiatan yang dilakukan oleh gurunya atau kegiatan yang dilakukan oleh kiainya kalau di pesantren itu akan menjadi barometer, menjadi pandangan dari murid-murid tersebut. Jadi kalau gurunya bertingkah laku baik, dia akan baik. Kalau kita dulu kenal istilah dengan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang mungkin guru posting berdiri, murid streaming sambil lari mungkin ya kalau sekarang. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi bagaimana untuk merencanakan dan perubahan-perubahan yang disampaikan tadi di awal, karena mau tidak mau dunia akan terus berubah, zaman akan terus berkembang. Tidak mengikuti zaman bukannya kita kolot dan lain sebagainya, tapi memang kita harus mengikuti zaman tersebut. Sayyidina Ali pernah dawuh, alimu auladakum li'annahum makhlukuna fi zamanin ghairu zamani wiladatikum. Didiklah, ajarlah anak-anak kalian, karena anak kalian itu hidup di masa yang berbeda dengan Anda hidup. Jadi kalau dulu kita mungkin di pembahasan perencanaan, kita akan menghadapi apa sih yang ke depan, bukannya pemerintah bolak-balik ganti kurikulum, tapi itu memang adalah salah satu perwujudan bagaimana kita siap untuk menghadapi masa depan. Soft skills. Kalau dulu orang mungkin di industrialisasi, ada perkembangan industri 1.0 itu yang terkenal dengan mesin uap, terus 2.0 terkenal dengan istilah
listrik 3.0 dengan istilah robotiknya, dan sekarang 4.0 industri itu terkenal dengan kecerdasan buatan, maka kita juga harus bisa memahami seperti itu. Dulu mungkin kita nggak biasa memegang Android, sekarang kita biasa megang Android. Dulu kita mungkin kalau yang perempuan bedaknya cukup pakai bedak Viva, sekarang mungkin sudah MS Glow, bahasanya seperti itu. Mau tidak mau kita harus berkembang. Nah, mengikuti zaman. Iya. Hafal. Marketing. Gak promosi. Jadi itu mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, karena tadi waktunya sudah diambil untuk UTS, jadi teman yang nomor 8 juga belum selesai, jadi nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, tulisannya sudah di-share. Pak Rahman Budi, mungkin untuk implementasi dari kurikulum Merdeka itu yang memang di sekolah-sekolah yang sudah serentak sudah dilaksanakan, terutama yang berbasis dalam tanda kutip sekolah-sekolah yang sekolah penggerak. Jadi untuk untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, biasanya yang pertama yang harus difahami oleh para guru itu harus bisa memberikan asesmen diagnosis diagnosa bisa aku sampai ibu lah itu terutama ke peserta didik, apalagi di sekolah-sekolah sekarang itu tidak boleh kita menolak anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Apakah di situ ada anak yang mempunyai kebutuhan khusus, terutama yang inklusi ya, anak-anak inklusi biasanya setelah didiagnosa ini kebutuhannya apa. Makanya di kurikulum Merdeka itu sudah tidak berbasis kelas tapi berbasis fase. Jadi contoh kalau di SMA, karena saya di SMA, ada fase E, fase F. Fase E itu untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11, 12. Makanya di kurikulum Merdeka kalau bisa anak itu harus naik setiap tahun. Terutama kalau tidak memang terutama masalah absensi ya. Masalah absensi itu memang sudah parah sekali, maka dia harus dipanggil orang tuanya untuk diberi pemberitahuan bahwasanya anaknya tidak naik kelas. Maka di fase E, fase F itu pembelajaran tetap jalan. Jadi makanya istilahnya bukan menggunakan kelas lagi, tapi mereka di kurikulum Merdeka itu menggunakan fase. Diagnosanya bagaimana? Kalau ada anak, contoh anak ini mempunyai kebutuhan khusus atau anak ini kemampuannya ternyata tidak sebanding dengan kemampuan anak-anak yang lain. Apakah kita harus bedakan? Nah itu tugas guru harus mendiagnosa itu dulu. Oh ternyata anak ini mempunyai kebutuhan khusus inklusi, terutama masalah kecerdasan penerimaan pembelajarannya sangat lambat sekali. Bisa nggak anak yang inklusi seperti itu nanti mempunyai nilai yang sama dengan anak-anak yang tidak mempunyai kebutuhan khusus? Bisa. Bahasanya makanya di modul ajar itu makanya dulu yang namanya RPP dirubah menjadi modul ajar, terus ada KIKD yang terus berubah menjadi CP, TP sama ATP, itu didiagnosa. Di kelas saya ada anak kebutuhan khusus, contohnya 3. Kebutuhan khususnya biasanya masalah apa? Diterangkan di situ. Dia juga berhak mempunyai nilai 10. Ini agak panjang ya kalau kurikulum Merdeka. Dia berhak mempunyai nilai 10 sama dengan anak yang tidak mempunyai kebutuhan khusus. Diagnosanya bagaimana? Kalau anak yang tidak mempunyai kebutuhan khusus, contoh katakanlah dalam pembelajaran Al-Quran seumpama, karena basis pendidikan agama, belajar Al-Quran. Oh dia sudah bisa baca, bisa tahu tajwid, nilainya 10. Dari asesmen baca Quran. Tapi yang anak kebutuhan khusus untuk tahu huruf saja sangat sulit. Jadi dia berhak mendapat nilai 10 dari pengetahuan dia tentang huruf hijaiyah. Jadi pembelajarannya juga ada diferensiasi di masalah pembelajaran. Makanya biasanya ada modul ajar yang berdiferensiasi. Untuk apa? Untuk mendiagnosa kebutuhan dari masing-masing murid. Terutama tadi yang dibutuhkan, katakanlah sekolah ini bikin kegiatan A, B, C, D, E diperbolehkan. Makanya di situ ada P5. Penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana ditekankan, saya jadi ingat omongannya John Jiwe, ya, kira tuh Kak, pelat mana nih ngomong ini. Education
is not preparation for life. Education is life itself. Edukasi, pendidikan itu bukan mempersiapkan seseorang untuk hidup, tapi edukasi itu adalah, pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita hidup di lingkungan yang satu kelas, bagaimana kita serawung dengan anak-anak yang mungkin mempunyai suku yang berbeda, mempunyai pemikiran yang berbeda, itu adalah pendidikan. Maka di kurikulum Merdeka, tugas guru selain mendiagnosa juga dia harus mengetahui satu persatu dari murid. Nanti mungkin lebih panjangnya jenengan bisa baca di PMM. Kalau di guru sekolah itu ada namanya istilah PMM, di aplikasi PMM itu pembelajaran tentang kurikulum Merdeka, pembelajaran tentang kurikulum yang merdeka, modul ajar yang berdiferensiasi itu bagaimana, itu nanti lebih jelasnya di situ. Tidak mungkin kita membahas hari ini karena memang waktunya juga sudah sore dan Prof. Kadosi juga mau istirahat. Ya. Ahmad, kalau untuk implementasi kurikulum Merdeka, kan jenengan tadi Sanjang sampai evaluasi. Ini kan di tahun ketiga, ini tahun ketiga dari kurikulum Merdeka yang diterapkan. Tahun kedua masuk tahun ketiga maksudnya. Untuk diseminasi ke semua lembaga, karena kebetulan karena saya juga ketua Perguni Sidoarjo. Kemarin itu kita hampir setiap PAC di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo itu kita kerjasama dengan satu kementerian, Kepala Kementerian Agama Pak Barwani, yang kedua dengan Pak Tirto, Kepala Dinas Pendidikan. Terutama sekolah-sekolah yang di bawah Ma'arif, ketemu sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama, karena memang agak telat untuk workshop kurikulum Merdeka, kita beri pelatihan selama 3 hari, Pak. Bagaimana sih cara bikin modul ajar? Makanya tadi saya pas waktu jawab tadi, di modul ajar itu ada bagaimana kita mengidentifikasi murid satu persatu, apa kelebihan mereka, walaupun katakanlah kita nggak boleh menolak anak yang mempunyai kebutuhan khusus, karena SLB nggak cukup. Banyak anak di sekolah saya saja ada 3 anak yang mereka mempunyai kebutuhan khusus. Kadang dijenengi anak kebutuhan khusus, dijak ngomong saja sulit dan lain sebagainya. Itu kita harus terapkan di situ. Terus kedua, itu biasanya di bagian kurikulum itu mereka biasanya kesulitan untuk membuat jadwal P5. Rata-rata kesulitan di situ. Bagaimana sih bikin jadwal P5? Makanya yang lebih aman itu biasanya di blok. 1 minggu ini kita full terus kegiatan P5 katakanlah. Tema apa yang kita ambil? Kan itu ada tema yang dipilih yang terakhir, kebetulan di sekolah-sekolah sekarang ini adalah tema berteknologi. Berteknologi gitu. Kita minta anak-anak bikin serum untuk poster tumbuhan, supaya tumbuhan bisa lebih baik lagi. Lah itu juga mereka kadang kesulitan untuk bikin yang namanya jadwal P5. Itu kan harus keharusan. Pak Disi apa Pak jadwal P5? Bagaimana? Mereka setiap Sabtu P5, akhirnya kenapa? Loncat-loncat. Karena memang kurikulumnya masih baru, Pak. Dan pemahaman itu tadi, sekolah nggak boleh anak harus lulus terus, karena apa? Modenya fase. Kalau fase kan beda dengan kelas. Kalau kelas sekarang anaknya belum nutut, berarti udah nggak naik, berarti harus ngulangi kelas itu lagi. Kalau fase kan berarti bisa lanjut lagi karena dia fasenya sama. Contoh kelas 11, kelas 12 itu fasenya sama, yaitu fase F. Sedangkan kelas 10 itu fasenya fase E. Jadi berbeda di situ. Walaupun beda kelas, tapi fasenya fasenya tetap sama. Lah, bagaimana akhirnya mungkin bisa ditiru tentang Mojokerto. Kita kerjasama dengan Kemenak dan alhamdulillah Pak Kepala Kemenak Pak Arwani mau tanda tangan di sertifikat yang kita keluarkan. Akhirnya banyak sekolah-sekolahan yang berminat karena apa? Dapat sertifikat dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan. Jadi kita kerjasama dengan 2 lembaga itu, yang mana pelatihnya dari mana? Pelatihnya kita ambil dari sekolah-sekolah penggerak. Pelatihnya kita ambil dari orang-orang yang sudah lulus di sekolah penggerak.
Jadi banyak pergunu di Sidoarjo, ngapunten. Kebetulan kan sekretarisnya itu juga kepala sekolah negeri dan dia adalah ketua sekolah penggerak, ketua guru penggerak di Sidoarjo. Itu kita gerakkan supaya apa? Madrasah nggak sampai kalah. Makanya kemarin di Sidoarjo kepala Kemenak sampai bilang, Gus, tahun besok dana bos kudu isuk dicuil gawe kegiatan sing digawe pergunu ini. Boleh karena boleh kan untuk upgrading guru kan boleh. Jadi boleh dianggarkan, sekolah-sekolah menganggarkan untuk upgrading skill guru, terutama tentang kurikulum merdeka, bagaimana menata jadwal di P5 itu, karena memang ngapunten banyak sekolah ya tingkat sekolah saja masih kesulitan nata jadwal P5 ini digawe opo P5 ini. Bingung ngarepe dhewe, rekayasa dan berteknologi iki arek-arek diisi opo. Terus apa namanya? Suara demokrasi ini diisi apa? Makanya kemarin pas waktu saya ngapunten awal kali suara demokrasi, saya juga bingung pas waktu itu diisi apa. Akhirnya saya bikin tulisan di Times Indonesia itu kalau nggak salah, pemilihan ketua OSIS adalah salah satu apa namanya demokrasi siswa, itu kalau nggak salah di Times itu saya nulis. Buat apa? Buat kami rujukan bahwasanya ada loh ternyata suara demokrasi untuk siswa. Makanya sekarang ngapunten Gus Sukron, kampanye di sekolah boleh. Diperbolehkan sekarang. Karena apa? Ya itu tadi ngajari anak apa? Ya, di SMA maksudnya. Kampanye yang mau lucu kan. Boleh kampanye di sekolah sekarang. Karena apa? Ya itu tadi ngajari anak-anak berdemokrasi. Itu tadi mungkin dia lebih detailnya nanti bisa komunikasi ngobrol lebih enak mungkin untuk implementasi kurikulum merdeka. Memang di Kemenak kalau nggak salah baru tahun ini ya yang baru tahun diteken sama Gus Menteri itu. Emosinya kita bisa bayangkan ketika itu biopola itu kan tergantung evaluasi yang dilakukan saat ini kan evaluasinya anak-anak itu lebih anak-anak itu lebih lebih kreatif dalam hal karena apa kritiknya yang di anak-anak diajari untuk mengkritisi berpikir kritis apa bahasa Inggris itu anak-anak dia critical thinking anak-anak diajari tentang critical thinking yang biasanya anak-anak hanya mendengarkan guru anak-anak akhirnya diajari untuk critical thinking yaitu tadi bagaimana dia hidup contoh di tema gotong royong, bagaimana dia bergotong royong. Makanya biasanya ada selebrasi biasanya di akhir tahun itu mesti ada selebrasi P5. Produknya anak-anak ini apa sih? Oh anak-anak ternyata produk itu bukan hanya bikin keripik, bukan hanya bikin apa dan lain sebagainya. Produk biasanya anak-anak kadang bikin sesuatu hal yang memang bermanfaat. Contoh di sekolah biasanya kadang dia bikin aplikasi, yang aplikasi itu membantu sekolah. Dia juga kadang punya produk yang bisa dijual belikan. Terutama di Sidoarjo karena kepala dinasnya juga baik, kepala dinas tenaga kerja itu untuk produknya anak-anak yang dari sekolah itu bisa mendapatkan izin PIRT, Pak. Nah, itu mungkin ya itu tadi pendekatan kayak Gus Sukron ini memang sangat penting sekali karena apa? Gara-gara pendekatan itu anak sekolah bisa makanya jualan produknya sekolah. Contoh kayak di tempat saya itu ada minyak jahe. Itu dapat PIRT. Cuma BPOM-nya belum memang. PIRT-nya minimal kabupaten sudah mengakui bahwasanya produk ini layak dijual. Belum lagi di sekolah-sekolah lain, contoh kayak di SMK Krian gitu. Ada namanya dia punya keripik. Terus Sinom. Banyak sekolah-sekolah akhirnya berdikari sendiri bagaimana dia bisa lulus sekolah enggak rebutan ngelamar PNS tapi bisa jadi entrepreneur bahasanya ya Asep itu teacherpreneur kalau guru punya teacherpreneur untuk yang akan datang mantan. Gini tuh. Mungkin Yai Zainuri bisa nambahin? Cukup karena saya di MI yang kebetulan tahun ini masih kelas 1, 2, 4 dan 5 masih berproses sehingga saya secara pribadi ya tidak berani untuk memberikan evaluasi, tetapi di dalam perjalanan itu memang masih banyak kekurangan-kekurangan. Di antaranya guru itu masih
relevansinya di kognitif, sehingga itu perlu ada keseringan untuk kita berikan pelatihan-pelatihan upaya-upaya yang dimana kalau khususnya di Gresik itu ada PKB, PKB pengembangan Iya ada. Iya ada. Keprofesian Keberlanjutan. ya PKB. Nah, Di situ ya. Wah. Ya, itu yang sering dilakukan di Gresik. Sehingga untuk tahun ini satu itu memang dari pihak guru itu masih merasa kebingungan dan masih dasarnya di kognitif saja. Padahal di Umer kalau tidak salah itu yang saya ketahui itu adalah bagaimana how to value of process of our student, itu yang kita pilih, sehingga proses itu sebenarnya yang harus kita nilai bukan hasilnya. Itu yang terjadi di kurikulum Merdeka, tetapi pelaksanaannya di guru itu masih belum. Artinya kita juga menunggu evaluasi itu, dan juga ya saya yakin ini masih jauh dari yang kita harapkan, karena ini perlu ada pengembangan dan lebih lanjut. Itu saya kira. Terima kasih. Saya menambahi sedikit.